Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Dugaan korupsi beras bansos oleh Anies tidak terbukti. Perumda Pasar Jaya membeberkan sumber beras yang menumpuk. Sebelumnya, kabar dugaan penimbunan beras bansos COVID-19 pada masa pemerintahan Gubernur Anies Baswedan disampaikan oleh pegiat media sosial Rudy Valinka melalui akun Twitternya @kurawa. Rudy menyebut beras itu tersimpan di gudang sewaan yang berlokasi di kawasan Pulau Gadung. Temuan dugaan korupsi program Bansos Pemprov DKI Jakarta tahun 2020 senilai 2,85 triliun rupiah. Hasil audit forensik Ernst & Young yang belum dibuka ke publik nih, ujar Rudy dalam akun Twitternya. Rudy juga menyebutkan semua berawal dari info whistleblower yang mengabarkan adanya penimbunan beras bansos milik Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang masih tersimpan di gudang sewaan di Pulau Gadung. Rudy menyebut pada 2020, Dinas Sosial DKI Jakarta menunjuk 3 perusahaan untuk melakukan penyaluran paket sembako, yaitu Perumda Pasar Jaya, PT Food Station, dan juga PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Nilai kontrak Perumda Pasar Jaya untuk menyalurkan 11 tahap sebesar 2,85 triliun rupiah. Cuitan itu juga menyatakan kondisi beras di gudang itu dalam kondisi menumpuk dan tampak menguning serta rusak. Rudy juga mengatakan, analisis vendor hingga penyuplai yang mendapatkan jatah pengadaan bansos DKI Jakarta dan memuat sejumlah nama. Menanggapi hal tersebut, perusahaan Perumda Pasar Jaya pun akhirnya buka suara. Mereka mengklaim bahwa ratusan ton beras menguning pada sebuah gudang di Pulau Gadung, Jakarta Timur adalah sisa dari stok cadangan pengaman atau buffer stock untuk usaha dan juga bukan untuk bantuan sosial COVID-19 pada tahun 2020. Untuk beras di gudang Pulau Gadung itu sisa usaha Pasar Jaya dari usaha retail, ujar Sekretaris Perusahaan Perumda Pasar Jaya Muhammad Fahri saat dikonfirmasi pada hari Rabu 18 Januari. Dia juga menjelaskan total beras di gudang itu sebanyak 920 ton merupakan stok pengaman yang disediakan untuk menjaga operasional produksi. Namun pengadaannya berbarengan dengan periode pengadaan saluran bansos Pasar Jaya saat penugasan periode April 2019 juga ada 11 tahap penyaluran bansos. Di tiap tahap itu ada yang di-buffer, itu yang dilakukan oleh Pasar Jaya. Sementara untuk penugasan bansos COVID-19 pada Perumda Pasar Jaya sendiri, kata Fahri, telah diselesaikan seluruhnya secara tuntas pada tahun 2020. Pasar Jaya dalam hal bansos sudah menuntaskan pekerjaannya, apa yang sudah diamanatkan Dinsos untuk penyaluran itu sudah selesai, yaitu April-Desember 2020. Bansos Pasar Jaya sudah tuntas, begitu katanya. Sebelumnya diberitakan bahwa Anies terkena seret dugaan kasus korupsi bansos beras DKI. Refli Harun pun juga menyinggung nama Jokowi. Baca Pres Nasdem Anies Baswedan kembali diterpa dugaan kasus korupsi, dan kali ini Anies diduga terlibat dalam kasus korupsi bantuan sosial bansos beras senilai 2,85 triliun rupiah pada masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dugaan itu dimulai oleh pengguna akun Twitter @kurawa yang mengaku telah melakukan investigasi atas kasus tersebut, baik melalui investigasi lapangan maupun hasil audit. Dia juga mengatakan telah menemukan 1.000 ton beras di gudang milik Perumda Pasar Jaya yang seharusnya telah disalurkan pada tahun 2020 sampai 2021 lalu. Isu dugaan korupsi bansos yang menerpa mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun turut menarik perhatian pakar hukum tata negara Refli Harun. Melalui video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya pada hari Sabtu 14 Januari, dia membandingkan Anies dengan Presiden Jokowi. Kalau kita bicara korupsi di DKI Jakarta, maka tiba-tiba orang berimajinasi bahwa itu melibatkan Anies Baswedan. Tapi sayangnya ketika kita bicara tentang korupsi di Republik Indonesia, tidak akan melibatkan Presiden Jokowi, kata Refli sebagaimana dikutip oleh redaksi pada Minggu 15 Januari. Telah geger bahwa dugaan korupsi bansos era Anies Baswedan, Pemprov DKI akhirnya buka suara soal beras rusak, dan ternyata beginilah realitanya. Pemprov DKI Jakarta telah menepis adanya dugaan korupsi bansos di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada tahun 2020 lalu. PLT Kepala Badan Pembinaan BUMD Fitria Rahadiani menyebut beras rusak 1.000 ton di gudang Pulau Gadung, Jakarta Timur bukan untuk bansos. Beras yang tersimpan di gedung itu, kata Fitria, merupakan milik Perumda Pasar Jaya. Stok beras di Pulau Gadung itu merupakan sisa stok dari usaha retail perusahaan. Namun ia menyebut Perumda Pasar Jaya berencana kembali menjual beras rusak itu dengan skema lelang dalam waktu dekat ini. Perumda Pasar Jaya akan melaksanakan lelang bekerja sama dengan kantor lelang di akhir Januari. Berdasarkan
Permentan nomor 38 tahun 2018 tentang pengelolaan cadangan beras pemerintah memang diatur soal lelang beras rusak atau turun mutu. Sejumlah perusahaan pemerintah seperti Perum Bulog sudah pernah melakukan lelang serupa. Misalnya pada 2019 lalu Bulog melelang 29 ton beras turun mutu. Pesertanya juga mengikuti lelang ini bukan untuk mendapatkan beras konsumsi, saat itu peminatnya adalah perusahaan bergerak di sektor non-pangan seperti lem furnitur, etanol, sabun, dan juga pupuk. Anies tidak punya DNA koruptor apalagi berkhianat. Leluhurnya ikut berkorban untuk kemerdekaan negeri ini. Pegiat media sosial Eko Widodo menilai mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak memiliki DNA sebagai koruptor. Menurutnya, Anies tidak akan mengkhianati rakyatnya. Hal itu disampaikan oleh Eko Widodo dalam akun Twitter pribadinya pada Jumat 28 Oktober. Anies tidak punya DNA koruptor apalagi berkhianat pada rakyat karena darah serta nyawa leluhurnya ikut disumbangkan untuk kemerdekaan negeri ini, ujar Eko Widodo. Selamat Hari Sumpah Pemuda, kobarkan semangat perubahan untuk kemajuan bangsa. Begitu pungkasnya. Sebelumnya, Saiful Mujani Research and Consulting kembali mengeluarkan rilisnya terkait dengan serba-serbi perhitungan kontestasi pemilu tahun 2024. Kali ini, SMRC merilis hasil surveinya berkaitan dengan tingkat pendidikan pemilih kandidat capres. Pendiri SMRC, Saiful Mujani, menjelaskan bahwa dalam survei SMRC itu 2 tahun terakhir, 2021 sampai 2022 dengan total sampel 8.319, secara umum perbedaan pendidikan berpengaruh signifikan dalam perilaku memilih. Jika tingkat pendidikan dibagi antara SLTP, SD dan tidak bersekolah, dengan SLTA ke atas, proporsinya hampir seimbang. Yang berpendidikan SLTP ke bawah sekitar 53,2%, sementara yang SLTA ke atas sekitar 46,8%. SMRC pun juga menyebut bahwa tingkat pendidikan pemilih Anies Baswedan cenderung berasal dari kalangan menengah ke atas, ada 20% dari pendidikan SLTP ke bawah yang memilih Anies, sementara yang SLTA ke atas 27%. Menurut Saiful, mengapa pemilih Anies cenderung berpendidikan tinggi karena Anies sendiri tergolong baru di perpolitikan nasional. Hal yang sama juga terjadi pada Ganjar, yang mana dari yang berpendidikan SLTA ke atas, Ganjar dipilih sekitar 31%, sementara yang berpendidikan SLTP ke bawah sebesar 26%.